Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidzah wal ustadzah, wabil khusus yang saya hormati keluarga besar almarhum Bapak Haji Sarbini bin Ramli bin Haji Ramli, yang pada malam hari ini sama-sama kita bersaksi bahwa almarhum insyaallah min ahlil khair. Pada malam hari ini saya berdiri yang pertama atas nama tetangga, karena di dalam ajaran agama kita, terutama ketika kita menyaksikan tetangga kita ada yang mati, maka kita punya keharusan untuk mengatakan bahwa almarhum adalah termasuk orang yang baik. Yang kedua, saya juga atas nama sahabat, karena saya pernah berjalan lama dengan almarhum saat melaksanakan ibadah haji lebih daripada 40 hari, di mana ada satu riwayat mengatakan ada seorang sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini adalah sahabat dekat saya." Kata Rasulullah bertanya sama orang itu, "Apakah kamu pernah pergi lebih dari seminggu bersamanya?" Kata orang itu, "Belum." Maka kata Nabi, "Berarti engkau belum kenal dia." Tapi almarhum pernah berjalan bersama saya, bahkan satu kamar, tidur bareng, makan bareng bersama-sama, saat kita sama-sama menjadi tamu Allah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan sampaikan 4 poin. Mudah-mudahan waktunya cukup. Poin yang pertama, bahwa saya bersaksi bahwa beliau ini almarhum adalah termasuk orang yang baik, karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim." Sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia, dan hindari menyebut kekurangan, kejelekan, aib-aibnya. Itu perintah Rasulullah. Meskipun kita tahu kalau almarhum ini ada kejelekannya, tetapi kalau orang itu sudah mati, sudah meninggal dunia, maka perintah Nabi adalah udkuru mahasina. Sebut yang baik-baik saja, jangan disebut yang jelek-jelek. Pasti ada ya, pasti. Apalagi kalau dia
kalau dia masih menyatakan sebagai muslim, ya, pasti ada. Jadi kalau ada orang kita ketemu, lihat, kenal, deket, dia mati, walaupun tahu dia ada kejelekannya, perintah Nabi jangan diapain, jangan disebut. Karena ada satu riwayat yang datang dari Anas bin Malik. Beliau berkata, satu ketika ada orang-orang lewat menyusung ya, membawa jenazah, mengusung ya, menggotong jenazah. Kemudian mereka memuji-mujinya, menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Rasulullah mendengar. Kata Nabi, wajib orang itu tuh, wajib. Kemudian datang lagi lewat satu jenazah yang lain, diusung, digotong. Kemudian orang-orang yang menyaksikan itu menyebutkan kejelekan-kejelekannya. Kemudian kata Nabi menjawab apa? Wajib tuh, wajib buat dia tuh. Kemudian Umar bin Khattab langsung bertanya, ya Rasulullah, apa itu yang dimaksud wajib? Kata Nabi, hada asnaitum alaihi khairan fawajabat lahul jannah, wa hada asnaitum alaihi syarran fawajabat lahun nar, antum syuhadaullahi fil ardi. Kata Nabi, kalau kalian puji kebaikan-kebaikan jenazah itu, maka kata Nabi, wajib atasnya surga. Nah, ini pelajaran buat kita. Walaupun tadi kata Pak Haji Daeng, kalau nggak ada kebaikannya, tetap kita bilang apa? Kita sebut yang baik-baik. Khair. Ya, khair, baik gitu. Karena itu apa? Doa. Ya. Tapi kata Nabi, kalau ada orang yang menyebutkan kejelekan-kejelekannya, aibnya, kekurangannya, pamannya ada jenazah lewat, ya Allah dia mati ya, alhamdulillah jadi sepi, nggak ada maling, pamannya ya. Maka kata Nabi, wajib baginya neraka. Berarti kita sudah mendoakan dia masuk apa? Masuk neraka. Maka doakan yang apa? Yang baik-baik. Terutama nih Pak, adalah tetangga. Makanya saya bilang tadi status saya sebagai tetangga, terutama tetangga. Ada satu riwayat Nabi mengatakan, seorang muslim yang meninggal dunia, kemudian 4 tetangganya yang paling dekat memberikan kesaksiannya baik. Qala Allah Ta'ala, qad qabiltu qawlakum wa ghafartu lahu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku terima doa kalian, aku terima ucapan-ucapan kalian, dan aku ampuni apa-apa yang kalian tidak tahu. Banyak kita yang tidak tahu kekurangan, kejelekan almarhum, tapi dengan sebab kita mengatakan khair, almarhum ini adalah min ahlil khair, maka dosa-dosanya diampuni yang tidak kita ketahui. Ya, minimal 4 nih. Ini kalau yang hadir begitu banyak, dan tadi saya katakan menyaksikan bahwa almarhum min ahlil khair, maka insya Allah wajib almarhum baginya apa? Surga. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin hadirat sekalian, kemudian yang kedua, berdua itu ya. Terus udah ini berarti tuh. Yang kedua, saya bersaksi, saya melihat
karena kita tetangga ya, bahwa almarhum ini termasuk orang yang langka, ngomongnya sedikit. Ya, kalau nggak ada jam ngomong ya, kalau bahasa orang kampung kalau nggak ditanya nggak ngegor. Ya. Sedikit, jarang ngomong. Maka ada peribahasa, diem itu adalah apa? Emas. Artinya kalau ada orang yang omongnya dikit, saya termasuk banyak apa dikit ini? Nah, di sini jelaskan Pak. Sedikit ngomong membicarakan kekurangan orang. Nah, kalau ngomongnya yang baik-baik, kalau semuanya suruh diem ya, ada yang ngomong terbayar. Tahu udah sekolahan di sini. Iya. Bagus itu bagus. Iklan itu namanya. Tahu udah sekolahan juga. Mana tadi itu? Ya. Almarhum orang ngomong sedikit. Beruntung Pak, orang yang ngomongnya sedikit beruntung. Karena satu, dosa sudah terkurangi. Karena dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan bahwa neraka itu ada 7 pintu. Ada yang mau pilih yang mana? Nauzubillah gitu ya berarti ya. Neraka 2 pintu, surga 7. Jadi neraka itu ada 7 pintu. Ya, neraka 7 pintu. Pak Haji Daeng pengennya neraka 2 pintu, surga 7 pintu. Pengennya begitu Pak Haji Daeng ya. Jadi neraka itu ada 7 pintu, dan setiap pintu-pintu itu dia akan menggodok dosa-dosa yang dilakukan 7 organ tubuh kita. Ya, 7 organ tubuh kita yang nyaris sering melakukan dosa. Apa 7 itu? Yang pertama, dosa tangan. Ya, ngerambak, nyopet. Terus mek-mek, nah itu. Haji Daeng itu berapa gerak yang berapa? Ya. Yang kedua adalah dosa mata. Iya, berapa banyak yang kita lihat. Makanya kadang-kadang kalau kita ngelihat ada orang yang buta, berarti satu dosa sudah apa? Hilang. Yang ketiga, dosa telinga. Ya, dosa telinga. Sering mendengarkan aib orang. Kalau ngomongin kekurangan orang paling senang. Nah, itu kupingnya termasuk yang harus dijaga. Jangan sampai masuk ke dalam apa? Neraka. Khusus nggodok apa? Kuping. Kupingnya doang digodok. Yang ketiga, lisan. Ya, ini almarhum termasuk selamat ini. Karena jarang apa? Ngomong. Yang keempat adalah kaki. Ya. Yang kelima itu perut. Perut. Ya, masuk makanan haram masuk. Ini halal, ini makan halal. Halal apa? Masuk. Nah, makanya kalau ada makanan walaupun hanya sebutir kurma masuk ke dalam perut kita, itulah yang menghalangi doa kita tidak dikabul oleh Allah. Itulah yang menghalangi pintu surga tidak terbuka buat kita. Karena ada satu butir makanan yang tidak halal masuk ke dalam apa? Perut kita. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Kemaluan. Ya. Yang kemaluannya sering nedaknya. Pak Daeng dulu waktu lagi lahiran sama dukun beranaknya dipesen nggak? Tong kaki lo kalau kemana-mana jangan suka apa?
Nindak. Giliran titipnya ditanya, jangan asal apa? Nyeblok. Nah, ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gara-gara lisan, Pak. Gara-gara lisan, haji seseorang ini bisa tidak mabrur. Bisa tidak sah. Sampai Allah pesankan dalam Al-Quran itu, fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Rafas, fasik, itu adalah salah satu perbuatan pornografi, perkataan porno, dilarang ketika dalam berihram. Kalau dia lakukan, ini ihramnya bisa apa? Batal. Termasuk adalah jidal, bertengkar. Bertengkar dalam melaksanakan ibadah haji, ini juga bisa rusak ibadah hajinya. Emang kemarin haji bertengkar. Ya. Artinya bahwa ketika orang yang berbicaranya sedikit, banyak pendiam, ini almarhum termasuk orang yang berhasil, sukses ya. Beruntung orang yang punya ngomong apa tuh? Sedikit. Iya, kalau saya nggak dapet, ya kan? Maka harus ngomong terus. Nah, jualannya di ngomong. Jadi ngomong saya beruntung gitu, Pak. Kemudian yang ketiga, bahwa almarhum ini saya nyatakan bahwa orang yang muslimnya, agama Islamnya sempurna. Karena beliau ini telah melaksanakan ibadah haji 2 kali. 2009, pas waktu itu saya dengan Guru Nasir. Berangkat lagi beliau ini 2019. Baru 2 tahun yang lalu. Bareng sama Pak Haji Zaini, saya satu kamar. Artinya orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, ini orang yang sudah sempurna dia punya agama. Karena kata hadis dari Ibnu Umar, Bunyal Islam ala khamsin, bahwa agama Islam itu dibangun atas 5 dasar, 5 poin. Yang kelima adalah hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila. Dan beliau ini sudah melaksanakan 2 kali. Ketika haji yang kedua, saya tanya sama istrinya, mau badal buat orang, apa mau haji lagi? Kata almarhum, saya pengen haji lagi. Karena sudah 10 tahun, Pak. Mungkin ngerasa selama 10 tahun banyak dosa-dosa yang harus dibersihkan dengan melalui haji. Makanya ada sunnah Nabi, Pak. Sunnah Nabi. Jadi kalau bapak-bapak udah pernah ke Mekah, maka sunnahnya per 5 tahun. Ke Mekah itu per 5 tahun. Dalam rangka apa? Dalam rangka membersihkan dosa-dosa yang kita lakukan selama 5 tahun. Dan almarhum belum sempat 5 tahun, pulang haji 2019, udah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Persis seperti Rasulullah. Rasulullah dulu pergi haji, pulang haji 3 bulan, langsung tutup mata. Maka bersyukur alhamdulillah kalau ada orang yang pulang haji langsung apa? Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau pengen apa tuh? Dosanya apa tuh? Bersih. Dan alhamdulillah ini, Pak, almarhum termasuk orang yang sudah 2 kali dilantik, diwisuda oleh Allah di Padang Arafah.
Jadi orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah haji adalah orang yang merasakan bagaimana dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa lantiknya Allah buat kita? Dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kata Allah ketika orang-orang yang sedang berwukuf di Arafah, Allah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi almarhum ini Pak termasuk orang yang diridhoi agamanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah ya, 2 kali haji, bukan kayak Haji Muhyiddin. Bukan ya. 2 kali haji, jadi tidak perlu disebut. Karena kalau nyebutnya 2 kali haji begitu ya. Nah, lain. Haji 2 kali, bukan haji. Nah, ini kelebihan yang jarang orang bisa dimiliki. Karena begitu menginginkan almarhum, pengen sempurna agamanya, sehingga siap betul-betul untuk menjadi orang-orang yang disempurnakan agamanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para bapak hadirin sekalian, yang terakhir, saya dapat laporan dari istri tercintanya, Ustazah Hajah Atiqah. Memang saat beliau sudah berulang kali pulang haji itu dinyatakan jantung Pak ya. Berulang kali masuk rumah sakit. Jadi memang beliau sudah lebih fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi setiap hari, setiap habis sholat, beliau tidak pernah tidak membaca Al-Quran. Al-Quran selalu yang beliau baca setiap habis sholat. Ya, mudah-mudahan dengan bacaan Quran itu, beliau termasuk orang yang dijanjikan oleh Rasulullah, Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang sebagai penolong, sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang sering membacanya. Mudah-mudahan Al-Quran yang dibaca oleh almarhum ini betul-betul almarhum sekarang dalam kondisi mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Yang kedua, beliau juga memang karena sudah banyak, apalagi dalam situasi COVID kayak gini ya, beliau banyak di rumah, akhirnya hampir setiap malam selalu melakukan qiyamul lail, hampir setiap malam. Karena memang ketika hajian, sejak zaman sama guru kita kayak Muhammad Penasir ya, sampai kemarin tuh kalau haji kita itu rutinitas qiyamul lail itu selalu kita lakukan. Sholat tahajud 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, sholat tasbih 4 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, ditutup dengan sholat apa? Witir. Itu menjadi rutinitas, di mana Allah juga sudah berjanji dalam ayatnya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam mereka sholat tahajud, kamu sebagai satu ibadah tambahan. Mudah-mudahan Tuhanmu itu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Jadi sekarang almarhum yang berada di alam barzah dengan sebab nafilah, sholat-sholat tambahan selain sholat fardu, ini menyebabkan almarhum
ditempatkan oleh Allah maqamam mahmuda, tempat yang sangat terpuji. Nah, para bapak hari sekalian, ini 4 yang saya menyatakan bahwa almarhum ini adalah termasuk tercatat sebagai orang yang baik. Karena itu, mari sama-sama kita kirimi Fatihah bersama-sama. Yang pertama khusus buat almarhum, supaya almarhum terus Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima semua nilai amal ibadahnya, dan Allah tempatkan daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita niatkan buat istri, semoga sabar, ini yang terbaik dari Allah. Pasti Allah lebih sayang kepada kita semua. Karena almarhum ini punya putra semua, Pak. 4. 1 yang sudah menikah. Masih ada 3 yang belum menikah. Dan 1 yang terakhir itu masih sekolah di Bogor. Karena itu kita doakan mudah-mudahan senantiasa Allah cukupkan segalanya. Amin. Allah bimbing segalanya. Insya Allah anak-anaknya menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil. Amin. Ala hadin niyah wa kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.